Apa? Di Gunung Pedang Ilahi, Kaisar Doutian langsung terkejut setelah menerima berita tersebut. Ia memandang Dowling dan berkata, apakah Anda yakin dengan keaslian berita tersebut? Masalah ini telah menyebar ke seluruh alam dewa. Dowling tersenyum pahit dan berkata banyak orang telah memastikan bahwa Luo Ye memasuki kota ruang dan waktu bersama dua tetua dan lainnya. Aura alam dewa tertinggi terlalu kuat dan tidak dapat disamarkan. Terlebih lagi, cahaya teleportasi waktu dan Space City sangat kuat. Sampai hari ini, ia belum menghilang. Selain berteleportasi ke alam bawah, di mana ia bisa diteleportasi begitu lama. Dan Luo Ye belum pernah keluar sejak dia masuk. Ini merepotkan. Wajah Kaisar Doutian menjadi sangat jelek. Dia ragu-ragu sejenak, matanya sedikit cerah, dan berkata Luo Ye dan yang lainnya sangat kuat sehingga mereka tidak akan bisa memasuki alam Doutian dan alam Kaisar Bumi. Bahkan jika mereka diteleportasi ke alam bawah, mereka hanya bisa pergi ke api penyucian kekacauan. Masalahnya adalah, Dowling tersenyum pahit lagi dan berkata dengan kemampuan Luo Ye, terlalu mudah untuk menaklukkan antar muka kuat lainnya untuk digunakannya, bukan? Jika tidak ada yang lain, buang beberapa artefak tingkat rendah, dan semua orang kuat di dalamnya dunia bawah akan menjadi gila. Ketika orang-orang kuat dari alam lain bersatu untuk menyerang alam Kaisar Bumi, dapatkah keluarga Lu menghentikan mereka? Memang, Kaisar Doutian mengangguk dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya bahkan jika keluarga Lu memiliki kota dewa, dengan metode Luo Ye, kota itu dapat dibongkar hanya dengan beberapa harta. Kota dewa itu hanyalah artefak tingkat rendah. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dowling tahu betul pentingnya Luli bagi Sekte Pedang Ilahi. Jika Luli menjadi gila, hasil akhirnya adalah kematian, dan dukungan yang akhirnya ditemukan oleh Sekte Pedang Ilahi akan hilang. Aku akan mengalihkan perhatianku dulu dan berbicara dengan keluarga Lu agar mereka bisa bersiap. Kaisar Doutian buru-buru memasuki kastil di halaman belakang, menurunkan konsentrasinya dan menjelaskan kepada semua orang, meminta keluarga Lu untuk mengatur retret dan mengirim beberapa anak elit ke wilayah rahasia untuk menghindari kehancuran. Pada saat yang sama, orang yang mengalami kekacauan di api penyucian harus segera melarikan diri, jika tidak mereka akan mudah dibasmi. Setelah para tetua penegak hukum mendapat berita tersebut, mereka segera memanggil semua orang yang berkuasa dan meluncurkan rencana Tinder. Mereka segera mengirim Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Xia Suang Prajna dan lainnya pergi dengan paksa. Terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, mereka dikirim secara paksa ke tempat rahasia. Pada saat yang sama, para tetua penegak hukum mengirim orang ke penjara es untuk mengirim pesan kepada Kaisar Lu, dan anggota klan lainnya yang berkultivasi di api penyucian kekacauan harus segera kembali untuk mempertahankan kota dewa. Kaisar Doutian tidak menjelaskan masalah ini terlalu jelas, dia hanya mengatakan bahwa ada 3 musuh Luli yang merupakan orang kuat dari alam dewa, dan mereka telah turun ke alam bawah. Meskipun mereka tidak dapat memasuki alam Kaisar Bumi dan alam Doutian, mereka akan menaklukkan orang-orang kuat dari 9 alam lainnya untuk menyerang alam Kaisar Bumi. Jadi para tetua penegak hukum dan Lu Zeng yang percaya bahwa selama kota dewa dipertahankan dan kota dewa tidak dihancurkan, apa yang dapat mereka lakukan dengan transformasi dewa? Yang kuat di alam dewa memang kuat, tetapi mereka tidak bisa memasuki alam Kaisar Bumi. Mereka akan aman jika kota ilahi tidak dihancurkan. Ketika berita itu datang, Kaisar Doutian tidak memiliki kendali atas pengaturan khusus keluarga Lu. Jangan katakan bahwa dia hanyalah pengalih perhatian dari alam bawah, bahkan jika dia berada di alam bawah, itu tidak ada gunanya. Luo Ye adalah makhluk tertinggi di alam ilahi dan dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Dia mondar-mandir di kastil dan sangat bingung. Haruskah dia memberitahu Luli tentang hal ini? Jika Luli tidak diberitahu, Luli pasti akan menyalahkannya jika dia mengetahuinya nanti. Jika diberitahu, Luli pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh dengan kepribadiannya. Sudahlah, Kaisar Doutian akhirnya mengambil keputusan, dia mengeluarkan jimat giok yang ditinggalkan Luli untuknya dan menghancurkannya dengan keras. Dia masih tidak berani menyembunyikan hal sebesar itu dari Luli. Ketika Luli mengetahuinya, dia takut Luli akan marah besar. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantu Luli menemukan jalan dan membujuknya. Begitu jimat giok itu dihancurkan, Luli, yang sedang berlatih di sana, segera terkejut. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia sedikit bingung. Secara logika, penguasa istana bendera hitam terbasmi, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada Gunung Senjian. Berjalan, dia memasukkan Qi ke dalam mutiara Tianxi dan pergi mencari Sue Ling di dekatnya. Xiao Bai tidak mempedulikannya, Xiao Bai tidak dapat membantu banyak sekarang, aman untuk tinggal di sini, dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia menyelinap jauh-jauh,
mendaki Gunung Pedang Ilahi dengan mudah, dan memasuki kastil Kaisar Doutian tanpa ada yang menyadarinya, hanya Dowling yang tahu tentang ini. Kaisar, apa yang terjadi? Luli datang dengan tergesa-gesa dan memandang Kaisar Doutian bahkan tanpa menyesap air dan bertanya. Gunung Senjian sangat tenang, tanpa suasana gugup. Luli, jangan khawatir, minumlah air. Kaisar Doutian sendiri yang menuangkan tehnya, melambai kepada Dowling, lalu berkata saya baru saja menerima pesan. Sudah kubilang jangan terlalu bersemangat, tapi tenanglah. Mata Luli tiba-tiba bersinar dingin, seperti singa yang merasakan bahaya dan mengangkat surainya. Dia menyesap airnya, menenangkan diri, lalu bertanya katakan padaku, aku bisa tetap tenang. Luoye, penguasa kuil kegelapan. Kaisar Doutian berbicara dengan susah payah dikatakan bahwa dia pergi ke rumah ruang dan waktu 11 hari yang lalu, dan kemudian menggunakan altar teleportasi untuk mencapai alam bawah. Menurut legenda di luar, dia mungkin pergi ke api penyucian kekacauan. Meskipun Luli telah siap secara mental, dia terguncang oleh berita itu. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya, apakah berita itu benar? Apakah kamu yakin dia pergi ke api penyucian keos? Apakah kamu yakin dia pergi ke alam Kaisar Bumi? Luli, jangan khawatir, aku sudah bilang padamu untuk tenang. Kaisar Doutian menepuk bahu Luli dan menjelaskan saya mengirim seseorang untuk memverifikasi masalah ini. Yang pasti Luoye memasuki kota ruang dan waktu, dan cahaya susunan teleportasi di kota ruang dan waktu masih terang di saat ini. Menurut konfirmasi intelijen, hanya susunan teleportasi di alam bawah yang dapat memiliki pancaran cahaya sebesar itu dan bertahan untuk waktu yang lama. Saya telah mengalihkan perhatian saya dan memberitahu kakek buyut Anda tentang hal ini, dan tentu saja pengaturan akan dibuat di sana. Selain itu, Luoye dan yang lainnya Anda sama sekali tidak dapat memasuki alam Kaisar Bumi. Jika tidak, antarmuka akan runtuh, jadi sebenarnya Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kaisar Doutian banyak berbicara, tetapi Luli tidak banyak mendengarkan, matanya merah dan napasnya menjadi cepat. Jika itu adalah hal lain, dia mungkin tidak terlalu gugup, tetapi keluarga Lu, baik Yuxue dan yang lainnya adalah sisi kebalikannya dan tidak boleh disentuh. Begitu seseorang menyentuhnya, mereka akan bertarung sampai mati. Harus kembali. Dia mondar-mandir di dalam ruangan, memikirkan masalah tersebut, dan berkata dengan nada yang sangat tegas saya harus kembali. Kaisar, apakah Anda punya cara untuk mengizinkan saya kembali ke alam Kaisar? Luli bahkan memiliki keinginan untuk pergi ke kota waktu dan luar angkasa saat ini, bahkan jika dia diminta untuk menjual Gunung Suci, dia tidak akan ragu selama dia bisa diteleportasi kembali. Luli, kamu tidak boleh impulsif. Kaisar Doutian sedikit menyesalinya, meskipun dia sudah menduga bahwa Luli akan menjadi impulsif, dia masih merasa sakit kepala. Dia menyarankan jika Anda ingin kembali, Anda hanya dapat pergi ke kota waktu dan luar angkasa untuk berteleportasi, tetapi pada saat ini, orang-orang kuat dari Sekte Senjiang mungkin sedang menunggu di kota waktu dan luar angkasa, dan Anda akan segera dibasmi, saat kamu pergi. Selain itu, siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang di rumah ruang dan waktu mengapa kamu tidak mencoba membasmimu? 4 kekuatan Dewa Super bersatu. Saya tidak peduli. Luli melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata, aku harus kembali. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama suku dan keluargaku. Jika kamu benar-benar ingin kembali, hanya ada satu cara. Kaisar Doutian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas itu berarti pergi dari aliran kehampaan yang bergejolak. Tapi jalan ini sangat berbahaya, Kaisar Heng, tahukah Anda? Dia kembali dari aliran kehampaan yang bergejolak saat itu, tapi tidak lama setelah dia kembali, dia mati. Kaisar Heng, pria ini, Luli, secara alami ingat bahwa mutiara Tianxie adalah milik Kaisar Heng. Jika bukan karena mutiara itu, Luli pasti sudah lama meninggal, jadi mengapa dia tidak mengingat Kaisar Heng? Dan dia menganggap dirinya setengah murid Kaisar Heng. Karena dia menyadari arti rahasia Ling Feng di pemakaman Kaisar Heng, dan dia percaya bahwa hal itu diturunkan kepadanya oleh Kaisar Heng. Kaisar Heng adalah satu-satunya yang kembali ke dunia fana setelah kenaikannya. Dia juga membawa kembali banyak harta dan meninggalkan banyak jimat Tao, yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Dia diakui oleh 9 dunia sebagai orang suci dengan kebajikan dan cinta yang besar. Luli teringat beberapa hal tentang Kaisar Heng. Tampaknya Kaisar Heng meninggal tidak lama setelah dia kembali. Pada saat itu, Luli khawatir tentang bagaimana dia akan kembali setelah pergi ke alam dewa. Turbulensi kehampaan memang sangat berbahaya. Luli mengetahui hal ini tanpa harus mengetahui banyak tentangnya.
Dia hanya merenung sejenak sebelum bertanya, Kaisar, apakah Anda memiliki informasi tentang turbulensi kehampaan? Jika saya pergi dari turbulensi kehampaan, saya perlu berapa lama untuk mencapai 9 alam? Jika dibutuhkan beberapa tahun atau bahkan ratusan tahun untuk berjalan melalui aliran kehampaan yang bergejolak, mengapa Lu Li pergi? Ketika semua orang kembali ke 9 alam dan mati, apa yang akan dia lakukan di sana? Berapa lama? Kaisar Doutian merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin, jika Anda menghadapi aliran waktu yang bergejolak, Anda mungkin bisa tiba dalam beberapa hari. Jika Anda menghadapi aliran waktu yang terbalik, mungkin 10.000 tahun sampai Anda tiba di sana. Jika Anda menghadapi turbulensi luar angkasa, Anda mungkin dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Jika Anda menghadapi arus luar angkasa yang berlawanan, Anda mungkin pergi semakin jauh, dan Anda tetap tidak dapat mencapainya setelah terbang selama 10.000 tahun. Turbulensi waktu, arus berlawanan waktu, turbulensi luar angkasa, arus berlawanan ruang. Lu Li sedikit bingung. Dia bertanya, apakah turbulensi kehampaan begitu rumit? Sangat rumit dan sangat berbahaya. Kaisar Doutian menjelaskan, ada banyak hal aneh dalam turbulensi kehampaan. Mungkin jika Anda memasuki awan atau kekacauan sesuka hati, Anda mungkin terjebak di dalamnya selama puluhan ribu tahun. Debu di depanmu. Nyatanya, setelah kamu masuk kamu mungkin akan tercekik dalam sekejap. Tapi banyak juga harta karun di dalamnya. Misalnya, di beberapa lubang hitam ruang waktu akan melambat 10.000 kali lipat setelah kamu memasukinya. Jika Anda tinggal di dalam selama 1 hari, 10.000 hari akan berlalu di luar. Tentu saja, beberapa lubang hitam memungkinkan Anda untuk tinggal di dalam sepanjang hari. 10.000 hari, tetapi 1 hari telah berlalu di luar. Singkatnya, ada juga banyak ketidakpastian dan terlalu banyak bahaya dalam turbulensi kehampaan. Saya tidak menyarankan Anda untuk pergi. Mengapa Kaisar Heng meninggal? Mengapa dia meninggal setelah kembali ke 9 alam? Lu Li mengajukan pertanyaan yang sangat kritis. Jika Kaisar Heng terluka dalam kehampaan yang bergejolak, dia mungkin sudah mati dalam kehampaan yang bergejolak. Karena dia bisa pergi ke 9 alam hidup-hidup, dia seharusnya bisa menyembuhkan luka-lukanya. Kaisar Doutian menghela nafas dia bertemu dengan serangga yang sangat ganas di aliran turbulen kehampaan. Itu adalah sejenis serangga di aliran turbulen kehampaan. Serangga jenis itu tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak dapat diperhatikan sama sekali. Jenis ini serangga akan mengintai diam-diam. Jika dikeluarkan dari darah, ia akan mengintai di dalam jiwa, melahap sumsum tulang, dan diam-diam melahap jiwa. Kaisar Heng menemukan serangga ini, tetapi tidak dapat membasminya, jadi dia mengatur area terlarang dewa kuno sebelum kematiannya. Jika tidak, bakat Kaisar Heng setidaknya harus menjadi negara adidaya di alam dewa saat ini, atau bahkan mencapai tingkat tertinggi di alam dewa. Bas! Kaisar Doutian mengeluarkan sebuah buku yang sudah menguning dan menyerahkannya kepada Lu Li, sambil berkata ini adalah buku kuno yang saya dapatkan sebelumnya. Pemilik buku kuno ini dulunya adalah pembangkit tenaga listrik luar angkasa dan sering memasuki aliran kehampaan yang bergejolak. Pada akhirnya, dia dibasmi oleh serangga kosong. Dibasmi dan meninggalkan buku ini sebelum dia mati. Lu Li buru-buru membaliknya. Buku semacam ini tidak memerlukan pencerahan. Lu Li hanya membacanya dengan 3 batang dupa. Dia memejamkan mata untuk mencerna pengetahuannya. Setelah setengah jam, Lu Li berdiri dan berkata, Kaisar Agung, tolong bantu saya membeli peta kehampaan. Tampaknya 4 negara adidaya memiliki peta semacam ini. Anda jangan suruh orangmu sendiri untuk membelinya, lupakan saja. Aku akan membiarkan orang lain membelinya, jika aku melacakmu, kamu akan mendapat masalah. Mata Kaisar Doutian berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam apakah kamu yakin ingin masuk ke dalam kehampaan turbulensi? Ya, Lu Li mengangguk dan berkata, saya sudah memeriksa informasinya. Jika saya beruntung, saya masih memiliki kesempatan untuk mencapai 9 alam. Jika saya dapat menemukan turbulensi waktu atau ruang, saya bahkan dapat mencapainya dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana jika kita bernasib buruk? Kaisar Doutian bertanya balik jika Anda jatuh ke dalam lubang hitam ruang dan waktu, Anda tidak hanya tidak dapat pergi ke 9 alam, Anda bahkan mungkin mati dalam turbulensi kehampaan. Selain itu, bahkan jika kamu pergi ke 9 alam, bisakah kamu menjadi lawan Luo Ye? Kalimat terakhir adalah hal yang paling ingin ditanyakan Kaisar Doutian, dia adalah makhluk tertinggi alam dewa, pemimpin 72 sekte ilahi, dan orang yang terkenal dan berkuasa di alam dewa.
Luli hanyalah orang yang kuat di alam dewa, bahkan jika dia bisa membasmi orang yang sangat kuat di alam dewa dengan bantuan kemarahan Dewa Petir, bagaimana dia bisa menghadapi alam dewa tertinggi? Aku 50% yakin bisa menekan Luoye. Luli meninggalkan sepatah kata pun dan ingin berjalan keluar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Cahaya memancar dari mutiara Tianxi. Dia melepaskan Qi dan berkata, Kaisar Agung, ini istriku. Tolong bantu aku mengurusnya, suatu jangka waktu. Saat berbicara, Luli diam-diam mengedipkan mata. Qi panik dan segera meraih Luli dan berkata, Saudaraku, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Jika kamu meninggalkanku, aku akan mati untukmu. Luli memaksakan senyum dan berkata saya harus pergi ke suatu tempat. Jika Anda mengikuti saya, Anda mungkin akan tinggal di Mutiara Tianxi untuk waktu yang lama. Sebaiknya Anda tetap di sini. Ini adalah salah satu senior saya dan salah satu senior saya. Kamu bisa memperlakukanku seperti milikku sendiri di sini. Rumahku sendiri. Kaisar Doutian tahu betapa berbahayanya dalam turbulensi kehampaan, jadi dia berulang kali menasihati ya, gadis ini, saya adalah tetua Luli. Karena Anda adalah istri Luli, kami adalah keluarga. Tempat yang dikunjungi Luli kali ini memang benar tidak jika aku membawamu bersamaku, kamu akan menyeretnya ke bawah. Jangan khawatir, kamu bisa tinggal di sini, dan aku akan menjagamu seperti cucuku sendiri. Qi menangis, dia menatap Luli dengan sedih, tapi kali ini Luli sangat tegas. Dia tahu betapa berbahayanya perjalanan ini, dan kemungkinan dia mati atau terjebak akan mencapai 70%, jadi dia sama sekali tidak bisa membawa Qi bersamanya. Baiklah, Qi bukanlah orang yang keras kepala. Melihat sikap Luli yang tidak kenal kompromi, dia hanya bisa berkata sambil menangis, Saudaraku, kamu harus segera kembali. Jika kamu tidak kembali dalam 10 tahun, aku akan mencarimu. 10 tahun. Luli berpikir sejenak, jika dia tidak bisa kembali dalam 10 tahun, mungkin dia tidak akan pernah kembali. Dia hanya bisa mengangguk sedikit, lalu menatap Kaisar Doutian. Kaisar Doutian mengangguk, meyakinkan Luli untuk yakin bahwa dia akan menjaga Qi dengan sepenuh hati. Benar, Luli berpikir sejenak dan kemudian berkata Kaisar, saya punya hewan peliharaan. Saat ini ia berada di Gunung Weidi. Saya akan membangun susunan teleportasi satu arah di sana. Jika dalam bahaya, saya akan membiarkannya berteleportasi kepada Anda. Jika Xiaobai berteleportasi ke sini, bawalah bersamamu. Ya, mengangguk dengan berat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sesuatu yang besar pasti terjadi jika Luli meninggalkannya. Dia sangat patuh dan tidak bertanya lagi. Dia hanya menarik Luli dan berkata, Kakak, kamu harus segera kembali. Kembalilah dengan selamat. Akan melakukan. Luli mencium kening Qi dengan lembut, lalu menjadi tidak terlihat dan menyelinap pergi, menghilang dari pandangan Qi dan Kaisar Doutian. Sehat. Kaisar Doutian menghela nafas sedikit di dalam hatinya, menurut perasaannya, Luli mungkin tidak akan pernah kembali jika dia pergi kali ini. Luli meninggalkan Gunung Pedang Ilahi dan pergi ke Gunung Weidi. Dia mengatur ulang susunan teleportasi dan menjelaskannya kepada Xiaobai. Xiaobai ingin mengikuti Luli, tapi Luli menolak dengan nada yang sangat tegas. Xiaobai masih mendengarkan Luli dan berencana untuk mengintai di gunung dan memakan semua batu biru di gunung tersebut. Luli juga memasang batasan dan formasi hantu di gunung, memberi Xiaobai tempat untuk melarikan diri jika dia bertemu musuh, dan waktu untuk berteleportasi kembali ke Gunung Senjian. Setelah melakukan semua ini, Luli pergi ke kota matahari terbit, menemukan Bloodblade Hall, dan meminta Bloodblade Hall untuk membeli peta kehampaan. Kehampaan sangat luas, dan tanpa peta, mudah tersesat di dalamnya. Jika Anda tersesat dalam kehampaan, Anda mungkin tidak akan pernah keluar seumur hidup Anda. Peta semacam ini tersedia di 4 negara adidaya utama, dan bahkan beberapa kekuatan besar, sehingga tidak sulit untuk membelinya. Banyak orang kuat dalam sejarah telah berkelana ke dalam kehampaan, karena ada begitu banyak harta karun di dalam kehampaan, dan sekarang beberapa makhluk tertinggi dari alam ilahi telah memasuki kehampaan untuk berlatih. Misalnya, dalam aliran waktu yang bergejolak, aliran waktu sangat lambat, 1000 tahun budidaya di dalam, hanya 1 tahun telah berlalu di luar. Tentu saja orang ini sebenarnya sudah hidup ribuan tahun, tapi artinya sama. Ada juga banyak harta karun di kehampaan yang hukum langit dan bumi sangat transparan dan jelas, memahaminya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan ada tempat di mana Anda bisa melihat asal-usul dunia dan hakikat kekacauan, yaitu tempat tertinggi untuk memahami hukum langit dan bumi.
Tanah yang berharga seringkali berjalan seiring dengan tempat yang berbahaya. Untuk memasuki tanah yang berharga, banyak orang kuat yang jatuh ke tempat berbahaya dan akhirnya mati di sana. Kaisar Pembasmi adalah satu. Seberapa kuat Kaisar Pembasmi saat itu? Berapa banyak makhluk tertinggi dan orang kuat di alam dewa yang mati di bawah niat sebenarnya Kaisar Pembasmi? Pada akhirnya, Kaisar Sa meninggal di tempat berbahaya ketika dia menerobos masuk. Sangat mudah bagi Blood Black Hole untuk mendapatkan peta, dan lebih baik bagi Blood Black Hole untuk mendapatkan peta ini daripada Gunung Senjian, karena Blood Black Hole adalah anisasi pembasmi, dan seseorang meminta anisasi pembasmi untuk membeli peta seperti itu masuk akal. Hanya butuh beberapa jam bagi Blood Black Hole untuk mendapatkan petanya. Luli memeriksanya dan segera pergi. Dia berteleportasi ke sebelah timur rumah Xuanxing, di mana terdapat ngarai luar angkasa. Ruang di ngarai itu sangat kacau, dan sangat cocok untuk memasuki kehampaan yang sebenarnya dari sana. Padahal, jika kuat, bisa langsung mengobrak-abrik ruang dan masuk ke dalam kehampaan. Namun dalam hal ini mudah tersesat, dan merobek kekosongan sama dengan menghancurkan hukum, dan akan ada reaksi balik. Space Twist Luli menggunakan serangan balik dari hukum luar angkasa untuk mencekik musuh secara paksa. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memasuki kekosongan dari titik lemah di ruang angkasa. Pertama aman, dan kedua, karena Anda dapat mengetahui di mana Anda berada dan dapat bergerak maju sesuai dengan peta kekosongan. Setelah berteleportasi sepanjang jalan, Luli hanya membutuhkan waktu lama untuk mencapai ngarai. Dia bisa merasakan bahwa ruang di ngarai itu sangat berfluktuasi bahkan sebelum dia mendekat. Aura berbahaya muncul di benak Luli, dan dia dengan cepat memasuki ngarai dengan ekspresi penuh tekad. Tidak ada apapun di ngarai, hanya ruang di kedalaman ngarai yang terus berfluktuasi, dan retakan luar angkasa terus muncul, dan itu masih merupakan retakan luar angkasa yang sangat besar, yang terlihat sangat menakutkan. Berjalan, armor guntur muncul dari tubuh Luli dan bergegas ke celah ruang angkasa terbesar seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Retakan di ruang itu perlahan sembuh, seolah ditelan oleh Luli seperti mulut binatang besar. 2 jam setelah Luli memasuki kehampaan, 3 sosok dari penjara guntur di api penyucian kekacauan muncul begitu saja. Penjara guntur sangat menakutkan. Ketiga orang itu muncul di tengah lautan guntur. Guntur dan kilat dari segala arah segera menyapu, menjerat ketiga orang itu. Namun, bagi para pejuang 9 alam, guntur dan kilat, yang seperti pedang kematian, menghantam mereka bertiga tanpa reaksi apapun, seolah-olah mereka gatal. Setelah memotong beberapa saat, pria parubaya kekar dan mendominasi itu masih sedikit bosan. Dia melambaikan tangannya dan guntur serta kilat yang dia sambar secara otomatis terpisah ke kedua sisi, sama sekali tidak mampu menyentuh ketiga orang itu. Tuan Istana, seorang lelaki tua dengan hampir seluruh alisnya menunjuk ke Gunung Tongtian di kejauhan dan berkata saat kita naik dari sini, kita akan mencapai alam dewa. Ini adalah jalan menuju langit dari dunia bawah. Api penyucian kekacauan ini adalah sebenarnya agak mirip dengan menjadi yang tertinggi dari alam dewa. Kesengsaraan surgawi waktu. Api penyucian kekacauan ini adalah kesengsaraan surgawi bagi manusia. Setelah selamat dari 10 tingkat bencana, Anda dapat naik ke alam dewa. Ayo pergi. Luo Ye melambaikan tangannya. Pikiran spiritualnya sangat kuat dan dapat menutupi setengah dari penjara guntur. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Dia perlu menangkap seluruh keluarga Luli, dan dia tidak bisa memasuki alam kaisar, jadi dia perlu mencari manusia. Temukan yang kuat di antara manusia dan bantu mereka menyerang alam kaisar bumi. Ketiga orang itu terbang dengan cepat, kecepatannya menakutkan dibandingkan dengan orang biasa. Penjara guntur sangat besar, tetapi hanya butuh 3 orang dalam 1 jam untuk mencapai pintu masuk ke tingkat yang lebih rendah. Mereka bertiga memasuki penjara jiwa tingkat 9. Serangan jiwa di sini adalah hal yang sepele bagi mereka. Mereka melintasi tempat berbahaya itu dengan mudah. Seseorang, Luo Ye tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap seorang lelaki tua yang sedang berkultivasi di penjara jiwa. Orang tua itu hampir mati karena usia tua dan telah duduk bersila di sebuah gua entah sudah berapa tahun. Berjalan, Luo Ye melambaikan tangannya dan terbang bersama mereka berdua. Hanya butuh beberapa batang dupa untuk mencapai bagian luar gua. Aura kuat dari mereka bertiga mengingatkan lelaki tua yang sedang berkultivasi di dalam gua. Hei, setelah lelaki tua itu bergegas keluar, sebuah pedang muncul di tangannya. Dia memandang Luo Ye dan yang lainnya dengan waspada. Dia bertanya dengan suara dingin siapa kalian bertiga? Apa yang ingin kamu lakukan? Berlutut, Luo Ye mendengus dingin, dan jejak nafasnya yang tertahan keluar, orang tua itu tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung, dan dia berlutut dengan kakinya.
Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia memandang Luo Ye dan yang lainnya dengan tidak percaya. Bibirnya bergetar dan dia berkata, apakah ketiga orang dewasa itu dewa? Luo Ye tidak menjawab, wajahnya tanpa ekspresi, dia melirik ke arah seorang tetua dan berkata, Penatua Liu, kendalikan dia. Penatua Liu mengelak dan langsung menempelkan tangannya ke kepala lelaki tua itu. Cahaya biru bersinar di tangannya, hanya butuh 2 batang dupa sebelum Penatua Liu menarik tangannya dan membungkuk tuan. Terlalu mudah bagi para dewa untuk mengendalikan jiwa manusia, belum lagi Penatua Liu adalah negara adidaya di dunia ilahi dan memiliki banyak kekuatan magis yang aneh. Belum lagi mengendalikan makhluk fana, bahkan mengendalikan orang kuat dari dunia dewa pun tidak akan menjadi masalah. Tuan Istana, Penatua Liu mendeteksi beberapa informasi dalam pikiran lelaki tua itu, dan dia melaporkan orang ini dianggap sebagai orang kuat yang baik di 9 alam, dan berada di alam transformasi dewa. Dari jiwanya, ditemukan bahwa keluarga Luli memiliki beberapa alam transformasi dewa, dan satu itu adalah artefak. Kita hanya perlu mengendalikan beberapa orang kuat di alam transformasi dewa, dan kemudian mengerahkan pasukan untuk menyapu alam Kaisar Bumi. Apa yang kamu tunggu? Luo Ye melambaikan tangannya dan berkata berkelilinglah dan kendalikan semua orang kuat di 9 alam, lalu gerakkan pasukan untuk menyerang alam Kaisar Bumi. Saya ingin tidak ada ayam atau guk-guk yang tersisa di alam Kaisar Bumi. Semuanya kecuali Lu kerabat Li akan dibasmi, basmi mereka semua. Dalam kehampaan, cahayanya sangat redup, dan hanya cahaya redup di kejauhan yang bisa terlihat. Energi spiritual langit dan bumi juga sangat tipis di dalam kehampaan, dan Anda akan merasa pengap di dalam. Jika Anda bukan orang yang kuat, Anda akan mati lemas jika tinggal di sana dalam waktu lama. Hampir tidak ada pengaruh gravitasi di dalam kehampaan, jadi Luli terbang dengan mudah dan sangat cepat di dalamnya. Tentu saja dia tidak berani melaju terlalu cepat, karena bahaya di mana-mana dan dia bisa dengan mudah mati jika tidak hati-hati. Kekosongan itu sangat luas, dikelilingi oleh ruang kosong, dan dia tidak tahu arah sama sekali. Tanpa peta, Luli mungkin tidak tahu cara terbang sama sekali, dan bisa dengan mudah tersesat di dalamnya dan tidak pernah keluar. Sua, seberkas cahaya bersinar di kejauhan, melesat melintasi langit seperti hujan meteor di depan Luli. Hati Luli tergerak, tapi dia tidak berani mendekat. Karena dia tidak tahu apakah itu aliran waktu yang bergejolak atau aliran waktu yang terbalik. Jika Anda secara tidak sengaja memasuki tempat yang salah dan tinggal di dalam untuk sementara waktu, mungkin puluhan ribu tahun telah berlalu di luar. Menurut buku-buku kuno yang diberikan oleh Kaisar Doutian, aliran turbulen ruang dan waktu serta arus balik ruang dan waktu tidak dapat dilihat di permukaan. Anda hanya dapat merasakan kecepatan ruang dan waktu di dalam ketika Anda mendekat, tetapi Anda bisa mudah tersedot begitu Anda mendekat. Saat itu, Luli bertemu dengan Raja Binatang Aneh, Raja Hechi, di alam Dewa Binatang. Ia memiliki kekuatan magis bawaan yang dapat menghembuskan aliran udara, membuat aliran waktu di udara mengalir sangat lambat, yang agak mirip dengan aliran waktu yang bergejolak. Luli belum berani main-main. Dia ingin menemukan lautan bintang sesuai peta. Ada banyak meteorit di lautan bintang itu. Jika Anda menemukan lautan bintang ini, setidaknya Anda tidak akan tersesat. Hanya setelah menemukan lautan bintang kita dapat menentukan arah dan menemukan jalan menuju 9 alam. Kecepatan Luli mulai meningkat secara bertahap. Itu bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Dari peta, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke 9 alam. Jika butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apa gunanya? Apakah Luli akan kembali? Kaisar Doutian memanggil tetua penegak hukum, dan tetua penegak hukum pasti akan mengatur beberapa orang penting untuk pergi ke dunia rahasia. Dia juga akan mempertahankan kota dewa bersama beberapa orang, jika tidak, jika mereka semua melarikan diri, Luo Ye pasti tidak akan menyerah. Mungkin perlu beberapa waktu bagi Luo Ye untuk pergi ke api penyucian kekacauan dan kemudian mengatur orang untuk menyerang alam kaisar. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan agar kota ilahi benar-benar hancur, jadi Luli masih punya waktu 1 bulan. Terbang dalam kehampaan sangatlah membosankan, karena semuanya gelap gulita dan hanya cahaya redup yang terlihat di kejauhan. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan ada suasana tua dan lapuk di udara, energi spiritual langit dan bumi yang tipis membuat manusia sangat tidak nyaman. Setelah terbang selama 3 hari penuh, Luli tidak melihat bintang laut yang ditandai di peta, dia sakit kepala, mungkinkah dia terbang ke arah yang salah? Jika penerbangannya salah, itu akan sangat menyenangkan. Mendorong, Luli mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Berbeda dengan alam dewa di sini, tidak ada batasan gravitasi. Kecepatan Luli dapat melintasi ribuan mil dalam setiap tarikan napas.
Kecepatan kekuatan besar alam dewa bukanlah lelucon. Dengan baik, setelah terbang lebih dari 1 jam, Luli tiba-tiba berhenti karena sebuah lubang hitam muncul di hadapannya. Lubang itu juga gelap gulita, tapi sangat gelap sehingga membuat jantung berdebar-debar bahkan cahaya di dekatnya pun terasa seperti diserap oleh lubang hitam. Luli merasa jika dia mendekati lubang hitam, dia mungkin akan langsung tersedot ke dalamnya. Lubang hitam ruang dan waktu. Luli teringat gambaran lubang hitam ini di buku-buku kuno, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, tidak ada yang tahu apa yang terkandung di dalam lubang hitam ruang dan waktu ini. Mungkin ada harta karun yang tiada taraf di dalamnya, mungkin itu tempat kehancuran, dan semua makhluk hidup yang masuk akan dicekik. Mungkin itu adalah tempat mati di dalam, dan sekali Anda memasukinya, Anda tidak akan pernah bisa keluar, dan Anda terjebak selama sisa hidup Anda. Singkatnya, menurut uraian di kitab-kitab kuno, lubang hitam ruang dan waktu seperti ini bisa dihindari, sebaiknya segera dihindari dan jangan masuk dengan mudah. Kecuali masa hidup Anda akan segera habis, mereka yang ingin masuk dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup dapat mencobanya. Luli dengan hati-hati menghindari lubang hitam dalam ruang dan waktu dan terus terbang menuju kejauhan. Setelah kurang dari setengah jam, hujan meteor terbang melewati Luli. Luli berhenti untuk merasakannya lagi, dan matanya berbinar. Ia merasa aliran waktu dalam waktu yang bergejolak nampaknya sangat lambat, setidaknya 10.000 kali lebih lambat dibandingkan aliran waktu di dunia luar. Tapi dia tertegun sejenak, dan waktu terbang menjauh dalam aliran yang bergejolak, menghilang di ujung langit yang jauh dalam sekejap. Sehat, Luli diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya segera masuk. Aliran turbulen ruang dan waktu terbang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Selama Anda memasukinya dan terbang ke dalamnya, Anda bahkan tidak akan merasakan berlalunya waktu. Anda mungkin bisa melintasi puluhan juta mil dalam sekejap, sebuah mata. Rencana Luli adalah menemukan aliran turbulensi waktu atau ruang, dan menggunakan turbulensi ruang atau waktu untuk segera mencapai 9 alam. Jika dia melewatkannya, dia akan melewatkannya. Luli terus terbang ke depan. Setelah terbang selama 2 jam lagi, Luli akhirnya melihat lautan bintang di depan. Sebenarnya itu bukan lautan bintang, tapi ada meteorit besar yang tergantung di kehampaan di sana. Beberapa meteorit berukuran lebih dari 10.000 mil, sementara meteorit lainnya berdiameter hanya belasan kaki. Bagus. Luli melompat ke atas batu besar dan kemudian menunggu dengan tenang. Selama dia menemukan turbulensi ruang waktu terbang ke arah barat, dia mungkin dapat mencapai 9 alam dalam beberapa hari. Menurut peta, jika Luli terbang sendiri, dia tidak akan bisa mencapai 9 alam dalam 1 atau 2 tahun. Setelah 1 atau 2 tahun, hari bunga lili akan menjadi dingin, dan Luli hanya bisa mengandalkan turbulensi ruang dan waktu. Setengah jam, 3 jam. 2 turbulensi ruang dan waktu melintas, tetapi jaraknya terlalu jauh, Luli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasakannya dan terbang menjauh. Arus turbulensi ruang dan waktu ini mengalir kembali terlalu cepat, dan semuanya berlalu seperti meteor. 6 jam, suatu hari. Luli diam-diam khawatir. Melanjutkan bukanlah suatu pilihan. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Bagaimana jika tidak ada turbulensi ruang waktu yang terbang di dekatnya? Bisakah dia terus menunggu? Tunggu 1 hari lagi. Jika tidak, terbanglah ke sana dan cari peluang di jalan. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk memperhatikan, dia tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu, bukan? Jika masih tidak ada apa-apa setelah menunggu 1 hari lagi, dia hanya bisa terbang ke arah itu sambil menunggu kesempatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebagian besar hari berlalu dalam sekejap mata. 4 arus ruang dan waktu yang bergejolak lagi berlalu, tetapi semuanya terlalu jauh atau ke arah yang salah. Luli bahkan tidak memilikinya, kesempatan untuk merasakan apakah itu arus turbulen atau arus berlawanan. Sesaat waktu dupa berlalu, dan Luli tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dia merasakan aura berbahaya tanpa alasan, dan dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Pemandangan ini sangat menakutkannya hingga tubuhnya gemetar dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Karena di kejauhan dalam kehampaan, seekor binatang besar sedang mendekat tanpa suara. Tubuh binatang raksasa itu mencapai ratusan kaki, dan berjalan diam-diam di dalam kehampaan. Kepala binatang itu seperti singa, tetapi tubuhnya panjang dan sempit, tampak seperti tubuh naga, dan punggungnya ditutupi paku. Ada 6 kaki di bawah, 4 sayap di samping, ekor seperti cambuk besi, dan pupil mata berwarna abu-abu tanpa emosi, seperti dewa kematian. Luli pernah bertemu dengan binatang raksasa semacam ini sebelumnya, itu adalah binatang buas tingkat raja, binatang luar angkasa.
Luli bertemu dengan makhluk luar angkasa dewa di jurang-jurang antara Shenzhou dan Tanah Yuyan. Dia hampir mati saat itu karena itu bukan makhluk luar angkasa dewa. Pada akhirnya, dia terbang melalui kehampaan di bawah mata binatang luar angkasa dewa dan pergi. Selain itu, karena kekuatan magis asli dari monster luar angkasa, Luli menguasai gerakan membasmi di bawah tanah pembuluh darah naga, yang sekarang menjadi serangan dan gerakan membasmi utamanya, Space Twist. Oleh karena itu, dia sangat terkesan dengan binatang luar angkasa itu. Dia masih ingat bahwa Penatua Leopard dan Penatua Niu menyerang binatang luar angkasa untuk waktu yang lama, tetapi diblokir oleh perisai asal luar angkasa dari binatang luar angkasa. Kekuatan pertahanan makhluk luar angkasa ini terlalu menakutkan, belum lagi bahkan makhluk tertinggi dari alam dewa tidak dapat membasminya. Bas! Tanpa ragu-ragu, Luli segera mengeluarkan 3 gunung suci dari mutiara jahat surgawi. Pada saat yang sama, dia secara naluriah ingin menggambar susunan di kehampaan dan bersiap untuk terbang melintasi kehampaan untuk melarikan diri. Tidak, saya tidak tahu apakah ruang di kehampaan itu adalah turbulensi khusus atau ada alasan lain. Luli tidak bisa menggambar formasi sama sekali. Tanpa pikir panjang, Luli memperbesar gunung suci, melompat, dan kemudian mengendalikan 3 gunung suci untuk terbang ke kejauhan. Aduh, Luli tidak bergerak. Tidak ada gerakan dari makhluk luar angkasa itu, tapi dia mendekat tanpa suara. Setelah Luli melarikan diri, makhluk luar angkasa itu segera meraung dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arahnya. Yao, pukul aku. Yao, ikuti aku dari dekat dan bersiaplah membantuku memblokir serangan dari belakang. Luli ketakutan. Makhluk luar angkasa dapat memuntahkan aliran udara hitam. Terakhir kali Luli melihat bahwa semua pejuang yang diselimuti oleh aliran udara hitam, apakah mereka dewa biasa atau dewa yang kuat, akan dicekik. Dia baru saja menjadi orang yang kuat di alam dewa, bisakah dia menahan arus udara hitam? Oleh karena itu, dia tidak pernah berani membiarkan makhluk luar angkasa itu mendekat. Yao mengendalikan gunung itu agar bertambah besar, menjadi diameter 10 mil, dan menghantam binatang luar angkasa yang mengejar di belakangnya dengan suara angin dan guntur. Ledakan, makhluk luar angkasa di sana menyerang lebih dulu, dan ekornya yang besar menghantam dengan keras, memperlihatkan retakan di kehampaan. Ekornya menyapu gunung suci dengan keras, dan gunung suci itu benar-benar hancur, tetapi hanya sejauh puluhan mil. Tajam, Luli diam-diam mendecakkan lidahnya. Luli tidak bisa membayangkan betapa beratnya gunung suci itu. Ketika Si Meng bertabrakan dengan gunung suci itu, setiap inci tulang tangannya hancur. Si Meng adalah binatang ajaib yang berspesialisasi dalam pelatihan fisik, dan dia juga memiliki darah bangsawan. Pada saat itu, gunung suci belum bergerak sedikitpun. Tentu saja, kekuatan tempur makhluk luar angkasa sebanding dengan makhluk tertinggi di alam dewa, tetapi mereka tetaplah binatang buas, dan tubuh mereka tidak lebih lemah dari tubuh Ibel $1. Dilihat dari perbandingan ini, kita bisa melihat betapa kuatnya makhluk luar angkasa itu. Gigiku sudah tumbuh. Melihat makhluk luar angkasa itu dengan cepat mengejarnya, Luli segera memerintahkan Green Mountains untuk pindah. Pada saat yang sama, biarkan Yao segera menindaklanjuti dan menyerang monster luar angkasa secara bergantian, sehingga monster luar angkasa tidak dapat menyerangnya. Aduh, binatang luar angkasa itu mengeluarkan aliran udara hitam, tapi itu sepenuhnya terhalang oleh gunung suci hijau. Gunung suci hijau menghantam binatang luar angkasa, dan suara tumpul terdengar. Binatang luar angkasa itu mundur lebih dari 10 mil, dan gunung suci itu juga terpental kembali. Di sisi lain, gunung suci emas terbang, tetapi tersapu oleh ekor binatang luar angkasa. Luli melihatnya sebentar dan merasa sedikit lega. Kedua gunung suci itu bergantian menyerang. Binatang luar angkasa itu terperangkap dan tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Tentu saja, Luli tidak berani berhenti atau mengendur sama sekali. Kecepatan makhluk luar angkasa itu lebih cepat dari gunung suci. Begitu ia menyusulnya, embusan udara hitam mungkin akan membasminya. Apa yang harus dilakukan? Meskipun 2 gunung suci itu terus menyerang dan menekan makhluk luar angkasa, Luli diam-diam khawatir. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Dia menari di atas gunung pisau. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan hancur berkeping-keping. Waktu mengalir dengan penuh gejolak. Luli tiba-tiba melihat cahaya datang dari belakang, dia segera merasakannya dan menemukan bahwa itu adalah aliran waktu yang bergejolak. Dia memiliki kesempatan untuk menyerbu masuk, tetapi 2 gunung suci itu sedang menyerang makhluk luar angkasa saat ini. Jika dia masuk, kedua gunung suci ini akan tertinggal. Dia ragu-ragu untuk bernapas, dan kemudian aliran waktu yang bergejolak terbang menjauh dan menghilang ke dalam kehampaan di kejauhan.
Luli diam-diam menyesali bahwa dia akan bergegas masuk jika dia tahu lebih baik. Dia akan mencari dua gunung suci itu nanti ketika dia punya waktu. Aduh, binatang luar angkasa itu sangat marah dan diserang oleh dua gunung suci secara berurutan, meski tidak mengalami banyak kerusakan, ia dicegah untuk mendekati Luli. Ia meraung beberapa kali dan mengeluarkan auranya dengan keras. Ekornya yang besar terus menyapu, merobohkan dua gunung suci yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Ia dengan cepat mengejar Luli. Yagu, ayolah. Luli melihat makhluk luar angkasa itu mengejarnya, dia tidak punya pilihan selain mengirimkan gunung suci terakhir, dan dia lepas landas dan terbang ke kejauhan. Bum bum bum. Ketiga gunung suci itu bergantian menyerang, mengelilingi monster luar angkasa, dan bahkan lebih sulit lagi bagi monster luar angkasa untuk mengejar Luli. Luli segera terbang, pikirannya berpacu, memikirkan cara. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Apakah Anda selalu terjerat dengan makhluk luar angkasa? Binatang buas terpencil ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, jika tidak ada cara untuk melarikan diri, binatang buas terpencil ini mungkin menghantui menara selama sisa hidupnya. Dia sedang terburu-buru untuk pergi ke 9 alam sekarang. Jika dia terjerat dengan binatang buas ini selama beberapa bulan, mayat di alam Kaisar Bumi mungkin akan kedinginan, bukan? Ada lubang hitam ruang waktu di depan. Luli tiba-tiba melihat lubang hitam di depannya dan menjadi sangat bersemangat, jika makhluk luar angkasa ini tersedot ke dalam lubang hitam ruang dan waktu, tidak akan terjadi apa-apa. Dia segera berbelok ke kiri depan dan terbang mengelilingi lubang hitam ruang dan waktu, dan pada saat yang sama, dia dan Yao memerintahkan temukan cara untuk menghancurkan binatang buas ini ke dalam lubang hitam ruang dan waktu. Aduh, serangan dari tiga gunung suci tiba-tiba menjadi sengit, dan makhluk luar angkasa itu terlempar dan terbang menjauh. Dia meraung marah dan melihat Luli terbang di sepanjang lubang hitam ruang dan waktu, mata yang dia lihat secara tidak sengaja dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membasmi. Boom! Gunung suci emas menemukan peluang dan menghantam makhluk luar angkasa dari samping, binatang luar angkasa itu hancur dan terbang dengan cepat menuju lubang hitam ruang dan waktu. Bagus! Luli berteriak dan hendak melarikan diri ke kejauhan, ketika perubahan tiba-tiba terjadi. Aliran udara hitam muncul di permukaan tubuh makhluk luar angkasa itu. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran udara hitam. Pada saat itu, lubang hitam di langit tiba-tiba menjadi lebih terang, dan kemudian kekuatan isap yang mengerikan muncul, meliputi ribuan mil, dalam sekejap. Hah! Oh tidak! Luli menemukan bahwa kekuatan isap yang mengerikan menyelimuti dirinya, menyeretnya dengan cepat ke dalam lubang hitam ruang dan waktu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dia terus meronta dan mencoba terbang jauh, namun dia tidak bisa menahan kekuatan hisap yang menakutkan sama sekali. Siu-siu, lubang hitam ruang waktu seperti mulut binatang raksasa, menghisap semua binatang luar angkasa, Luli dan tiga gunung suci. Tetapi, setelah beberapa saat, lubang hitam ruang waktu sedikit berfluktuasi, dan makhluk luar angkasa itu tiba-tiba bergegas keluar, berdiri di luar lubang hitam ruang waktu dan meraung beberapa kali di kejauhan. Bas! Aliran cahaya terbang dari kejauhan, dan kemudian sosok ilusi muncul, orang ini terlihat sangat kabur, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Ketika makhluk luar angkasa melihat orang ini datang, ia segera merangkak di udara sambil mengibaskan kepala dan ekornya. Ia tidak terlihat seperti binatang buas tingkat raja, tetapi lebih seperti guk-guk desa kecil yang menunggu pujian darinya, menguasai tanah dari. Bayangan kabur itu berbicara, dan suaranya sangat tua dan tidak nyata. Dia melirik ke lubang hitam ruang waktu dan berkata ini adalah salah satu lubang hitam ruang waktu yang paling kuat di kehampaan, dan juga salah satu yang paling menakutkan, lubang hitam ruang waktu. Jika Anda dapat bertahan di dalamnya, ketika Anda turun, Anda akan dapat terbang ke awan dan terbang melintasi 9 langit. Jika Anda mati di dalam, itu berarti Anda tidak memiliki nasib dengan nyonya. Hei, dalam keadaan linglung, Luli merasa seolah-olah dia telah melewati terowongan ruang dan waktu, dia merasa seolah-olah waktu mengalir mundur, dan tubuhnya melayang dan melayang, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Di sekelilingnya gelap, tidak ada yang terlihat, dan tidak ada suara kecuali angin. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tidak bisa bergerak, dia hanya bisa tersedot dan terbang ke dalam, dia tidak tahu di mana titik akhirnya, dia tidak tahu berapa lama dia akan melayang, dan dia tidak melakukannya, tahu apa yang akan menyambutnya nanti atau apakah akan ada akhir dari perjalanan itu, apakah itu neraka. Entah kenapa dia panik, bukan karena dia takut menghadapi krisis, bukan karena dia takut mati, tapi dia panik dan terjebak di sini, tidak bisa kembali ke 9 alam, tidak bisa menyelamatkan keluarga dan anggota klannya. Memikirkan tentang anggota keluarganya yang dibasmi satu persatu,
memikirkan tentang alam Kaisar Bumi yang diratakan oleh 8 pasukan sekutu alam, dan membayangkan mayat tersebar di seluruh pegunungan dan dataran, Luli merasa semakin panik dan takut yang tak dapat dijelaskan. Dia ingin mengaum beberapa kali, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengaum, dia tidak bisa membuka mulutnya sepenuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengapung di atas ombak seperti perahu di lautan yang marah. Dia hanya bisa tenang, tidak memikirkan apapun, dan memaksakan dirinya untuk melupakan alam Kaisar Bumi. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi krisis berikutnya. Jika dia mati di dalam, lalu mengapa dia pergi ke alam Kaisar untuk menyelamatkan semua orang? Mengambang dan mengambang, Luli menunggu beberapa saat dan mundur untuk berlatih, entah berapa lama ia akan mengambang. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, jadi sebaiknya dia memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dia dengan paksa menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, memaksa dirinya untuk memasuki alam roh misterius, dan mulai memahami gerakan membasmi tanda pedang, dan pada saat yang sama, dia mulai mempraktikkan kekuatan sucinya. Begitu dia mempraktikkan kekuatan sucinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, karena dia menemukan bahwa kecepatan berlatih di sini sebenarnya sangat cepat. Bahkan tumbuh lebih cepat dari kekuatannya di ngarai Istana Raja Hantu, lebih dari 10 kali lebih cepat. Bagaimana situasinya? Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia merasa aura langit dan bumi di sekitarnya tidak terlalu kuat. Mengapa dia berlatih begitu cepat di sini? Ini tidak masuk akal. Dia merasa sedikit linglung saat ini, apakah dia salah mengartikannya? Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tidak hanya tidak kaya, bahkan terasa sangat tipis, bagaimana seseorang bisa mengembangkan kekuatan ilahi begitu cepat. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong beberapa kali, lalu berhenti memikirkannya dan terus berlatih dengan mata tertutup. Jika ini hanya ilusi, atau mimpi, biarlah itu menjadi mimpi. Setidaknya sekarang kecepatan kultivasinya sangat cepat, yang cukup memberinya kenyamanan. Luli memiliki sifat yang sangat baik, ia bisa menjadi lebih tenang dalam situasi yang lebih berbahaya. Terlihat bahwa ia masih bisa berkonsentrasi berlatih dalam keadaan seperti itu. Kultivasi juga ada manfaatnya, bisa membuat orang lupa waktu dan segalanya, serta diam total dalam berlatih, sehingga tidak panik atau gila. Suatu hari, 10 hari, sebulan. Luli membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih mengambang di dalam, dan belum mencapai dasar lubang hitam ruang dan waktu. Luli menjadi kesurupan lagi, apakah dia sedang bermimpi? Apakah persepsinya salah? Dia sekarang tersedot dan terbang sangat cepat, hampir 10 kali lebih cepat daripada saat dia terbang dengan kecepatan penuh. Bagaimana mungkin dia tidak mencapai dasar lubang hitam ruang waktu setelah terbang selama sebulan? Dia membayangkan kemungkinan dia pingsan setelah memasuki lubang hitam ruang dan waktu, dan semua yang dia rasakan saat ini sebenarnya hanyalah mimpi. Lubang hitam ruang dan waktu memaksa sebuah pemikiran masuk ke dalam mimpinya, membuatnya menyadari kesalahan. Atau, dia sudah berada dalam ilusi sekarang, apakah yang dia rasakan hanyalah ilusi? Faktanya, dia telah mencapai dasar lubang hitam ruang dan waktu, tetapi sebuah ilusi telah terbentuk di sekelilingnya, membuatnya merasa seperti masih terbang. Benar dan salah, ilusi dan tidak nyata, jiwa Luli terasa sedikit terbelah, dan dia merasa seperti menjadi gila. Dia memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia memasuki kondisi Xuanling lagi dan terus berlatih. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa terbang. Anda tidak bisa terbang selamanya, bukan? Satu-satunya hal yang membuat Luli merasa nyaman adalah dia berlatih dengan sangat cepat di sini, tidak hanya dalam hal kekuatan suci. Di alam Xuanling, pemikirannya menjadi sangat jernih, dan berbagai hukum di sekitarnya menjadi sangat menyeluruh. Dia memahami 4 arti sebenarnya dari gerakan membasmi tanda pedang, dan dia merasa itu sangat mulus. Dia merasa bahwa dia hampir memahami arti sebenarnya yang kedua, tetapi masih kurang. 2 makna sebenarnya lainnya telah diperkenalkan kepada mereka, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dapat memahaminya sepenuhnya. Dalam keadaan linglung, Luli tidak tahu sudah berapa lama, mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun. Dia membuka matanya dengan hampa dan menemukan tubuhnya masih melayang cepat di kejauhan. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa membuka mulut dan mengaum 2 kali. 1 tahun. Luli bergumam di dalam hatinya dan matanya menjadi suram. Jika 1 tahun benar-benar berlalu, alam Kaisar Bumi pasti sudah lama berubah menjadi neraka, dan tidak ada artinya baginya untuk menemukan lubang hitam dalam ruang dan waktu sekarang. 1 makhluk tertinggi di alam dewa, dan 2 kekuatan super di alam dewa. Belum lagi orang yang kuat di level ini, bahkan 3 dewa biasa dapat dengan mudah mengendalikan orang-orang kuat di alam bawah,
jika mereka mengumpulkan kekuatan 8 alam untuk menyerang alam kaisar, dapatkah keluarga Lu menolaknya? Bahkan jika keluarga Lu memiliki kota dewa, itu hanyalah artefak tingkat rendah, tidak dapat dihancurkan oleh manusia, dan tidak berguna bagi yang kuat di alam dewa. Luo Ye dan yang lainnya tidak dapat memasuki alam kaisar bumi, tetapi mereka dapat memberikan artefak fana, jika mereka memberi orang kuat di 8 alam lainnya beberapa senjata dewa tingkat super, mereka dapat dengan mudah membelah kota dewa, bukan? Ketakutan manusia seringkali berasal dari kurangnya pemahaman terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Luli tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam kaisar saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi pada para tetua penegak hukum, Lu Zhengyang, Lu Renhuang, Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Bai Xias Huang dan lainnya. Itu sebabnya dia menjadi semakin ketakutan. Dia tidak bisa menerima tragedi terbasminya semua orang, dan tidak bisa membayangkan bahaya yang akan dihadapi semua orang, jadi dia merasa tidak nyaman, mudah tersinggung, dan takut. Tidak, aku akan jadi gila jika ini terus berlanjut. Wajah Luli menjadi berubah, matanya menjadi merah, dan napasnya menjadi cepat. Dia belum bisa bergerak. Situasi ini dapat dengan mudah membuat orang menjadi gila, dapat dengan mudah menyebabkan orang mengalami gangguan mental dan membuat mereka menjadi gila. Tenang, tenang, mungkin situasinya tidak seburuk itu. Luli menghibur dirinya sendiri dan mencoba memikirkan sisi baiknya. Dengan cara ini dia tidak akan terlalu panik, tidak terlalu takut, dan tidak membuat dirinya gila. Benar, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tampaknya ada beberapa jenis lubang hitam ruang waktu. Ada satu jenis lubang hitam ruang waktu di mana waktu mengalir sangat lambat. Puluhan ribu tahun tinggal di dalam sementara hanya 1 tahun berlalu di luar. Jika lubang hitam ruang dan waktu tempat dia berada saat ini seperti ini, mungkinkah dia sudah berada di dalam selama 1000 tahun dan baru 1 bulan berlalu di luar? Mungkin. Luli menghibur dirinya sendiri selain berpikir seperti ini, dia tidak memiliki harapan berlebihan lainnya. Karena tidak ada yang tahu seberapa cepat waktu mengalir di lubang hitam ruang waktu ini. Bagaimana jika dia sudah berada di dalam selama 100 tahun, tetapi 100.000 tahun telah berlalu di luar. Saat dia pergi, waktu telah berlalu dan segalanya telah berubah. Mengapung, mengapung. Luli seperti meteor, terbang terus-menerus di kehampaan tanpa akhir, mungkin dia tidak akan berhenti sampai semua energinya habis terbakar dan berubah menjadi abu. Seseorang sedang melakukan perjalanan melalui tempat yang gelap, tidak dapat melihat atau mendengar apapun, tidak dapat bergerak, tidak mengetahui kemana tujuan akhirnya. Perasaan ini sangat menghancurkan. Jika Luli tidak kuat secara mental, dia pasti sudah lama pingsan. Hal yang paling tidak tertahankan adalah perjalanan dalam lubang hitam ruang dan waktu akan memberikan perasaan tidak mampu membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan ini paling tidak nyaman dan paling mungkin membuat orang gila. Sudah berapa tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun? Apakah alam kaisar bumi masih ada? Apakah kakek buyut, kakek, ayah, Ling Er, Qiuxue, Xia Xuang, dan yang lainnya masih hidup? Luli terbangun dari pengasingan lagi, dan kondisi mentalnya menjadi lebih buruk karena dia menemukan bahwa dia masih hanyut. Dia sendiri merasa telah terhanyut setidaknya selama beberapa tahun, jika beberapa tahun benar-benar berlalu, alam kaisar bumi akan sepenuhnya berakhir. Dia juga menjadi lembam selama kultivasinya, dan seluruh tubuhnya menjadi kebingungan. Ia bukan orang suci dan tidak bisa tetap kuat selamanya, ia juga akan sedih, tersesat, bingung, dan tidak berdaya. Emosi yang dia tekan beberapa waktu lalu meledak baru-baru ini, dia tidak ingin melakukan apapun, dan suasana hatinya menjadi sangat pesimis dan sedih. Dia mulai berpikir liar, dan semangatnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan menjadi gila atau bahkan mati. Ketika saatnya tiba, dia akan berubah menjadi mumi, mengambang di lubang hitam ruang dan waktu untuk selamanya. Seiring berlalunya waktu, ekspresi Luli menjadi semakin jelek, pupil matanya menjadi tersebar, semangatnya berangsur-angsur menjadi tertekan, dan dia menjadi sangat berbahaya. 5 hari, 10 hari. Wajah Luli menjadi ganas, dan matanya mulai memerah, semakin merah. Raungan dalam terus keluar dari tenggorokannya, seperti binatang yang terikat mencoba melepaskan diri dari rantai. Aduh, dia terus mengaum dan meronta, dipenuhi amarah dan niat membasmi. Dia ingin mengobrak-abrik semua makhluk di dekatnya. Dia ingin menghancurkan segala sesuatu di dekatnya dan menghancurkan kehampaan. Luli telah mencapai tahap paling berbahaya. Dia kehilangan akal sehatnya. Jika dia melanjutkan, dia akan menjadi orang gila. Pikiran normal dalam pikiran akan dipenuhi oleh kemarahan, dan diri akan hilang sama sekali. Bas! Pada saat ini,
jiwa naga di benak Luli tiba-tiba menyala, lalu cahaya lembut menyelimuti seluruh jiwa, dan energi murni memasuki jiwa Luli. Ini seperti seseorang yang akan mati kehausan meminum setetes mata air yang manis. Seluruh jiwa Luli hidup kembali, dan permusuhan serta emosi negatif dalam pikirannya berangsur-angsur menghilang dan secara bertahap dimurnikan. Cahaya merah di matanya perlahan menghilang, dan ekspresi ganas di wajahnya perlahan kembali tenang. Setelah membakar dupa, Luli membuka matanya lagi, dan matanya menjadi sangat tenang dan tenang. Bahkan bisa dikatakan dia sangat tenang, setenang binatang buas. Dia menatap kosong ke dalam kehampaan yang gelap, tidak melakukan apapun, dia menatap seperti ini selama 1 jam penuh, lalu menutup matanya dan terus berlatih. Dia telah mengetahui banyak hal, tidak peduli apakah sesuatu terjadi di alam kaisar atau tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Setidaknya sekarang dia tidak bisa keluar, bergerak, atau melakukan apapun. Dia hanya bisa berlatih, dia hanya bisa menjadi lebih kuat, dia hanya bisa menjadi cukup kuat untuk keluar dari lubang hitam ruang dan waktu ini. Jika Anda keluar, alam kaisar bumi akan hancur dan semua orang akan terbasmi. Kemudian dia akan membalaskan dendam orang mati dan mengejar Luo Ye dan yang lainnya sampai mati, inilah yang harus dia lakukan. Kesedihan tidak ada artinya, dan depresi tidak dapat mengubah situasi apapun. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Setelah mencari tahu, Luli memasuki alam roh misterius. Kali ini dia memasuki pengasingan yang dalam. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin memahami gerakan membasmi setelah melihat bekas pedang. Dia hanya memiliki 2 pemikiran di dalam hatinya, yaitu, untuk memahami jurus pamungkas tanda pedang, menjadi lebih kuat, dan melarikan diri dari lubang hitam ruang dan waktu. Dia benar-benar diam dalam kultivasinya, dan nafas di tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia sepertinya telah berubah menjadi batu, bintang jatuh yang terbang ke kejauhan, menuju titik akhir yang tidak diketahui, atau menuju titik akhir yang tidak akan pernah berakhir. 10 tahun, 30 tahun, 46 tahun. Dalam persepsi Luli, 46 tahun seharusnya telah berlalu sejak dia berada di lubang hitam ruang dan waktu. Mungkin ada penyimpangan dalam detailnya, atau mungkin ada kesalahan dalam persepsinya. Hari ini, dia membuka matanya, dan matanya penuh dengan cahaya cemerlang, karena dia akhirnya memahami gerakan membasmi tanda pedang, dia memahami keempat arti sebenarnya dan mengintegrasikannya. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, jika dia bisa bergerak saat ini, dia pasti bisa melepaskan jurus membasmi Raja Hantu Tanda Pedang, dan dia akan memiliki 70% kekuatan jurus Raja Hantu. Karena berlatih selama bertahun-tahun, ramuan ajaibnya berubah menjadi emas, dan kekuatan suci di dalamnya sangat kuat. Menurut perhitungan, dia seharusnya sekuat para dewa dalam hal kekuatan ilahi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah jiwanya masih sedikit lebih lemah, karena dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa memurnikan ramuan yang memberi nutrisi pada jiwa. Selama bertahun-tahun mengembangkan kekuatan ilahi, jiwa secara otomatis telah tumbuh, meski tingkat pertumbuhannya tidak buruk, namun sudah pasti tidak sebaik negara adidaya di alam dewa. Jurus membasmi tanda pedang sangat kuat, Luli tidak mengetahui kekuatan spesifiknya, tetapi seharusnya tidak sulit untuk membasmi negara adidaya biasa di alam dewa. Tapi sepertinya itu tidak terlalu berguna untuk situasi Luli saat ini, karena dia menemukan bahwa dia masih melayang di dalam. Sepertinya lubang hitam di ruang dan waktu ini tidak akan pernah berakhir. Jika saya tidak memikirkan cara, saya akan mengapung di dalamnya selama puluhan ribu tahun, jutaan tahun, atau bahkan selamanya. Luli telah mempelajari gerakan membasmi tanda pedang sebelumnya, jadi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sekarang setelah gerakan membasmi Jianhen selesai, dia akhirnya punya waktu untuk memikirkan tentang lubang hitam ruang waktu. Ia selalu berpandangan salah, mengira bahwa lubang hitam ruang dan waktu akan membawanya ke suatu tempat misterius. Ia akan terbang, dan pada akhirnya ia akan terbang sampai akhir. Baru sekarang saya menemukan bahwa lubang hitam ruang waktu ini mungkin merupakan terowongan ruang waktu yang tidak akan pernah berakhir. Begitu seseorang jatuh ke dalam, mereka akan selalu tertahan dan akan terus terbang bolak-balik di dalam. Begitu menakjubkan, Luli diam-diam menghela nafas, karena dengan kecepatan saat ini, jika dia terbang selama beberapa dekade, dia akan mampu terbang bolak-balik puluhan kali mengelilingi alam dewa. Bagaimana terowongan ruang waktu ini bisa begitu panjang? Apakah ada ilusi alami di dalam? Sebenarnya saya tidak bergerak maju, saya selalu berada di tempat yang sama, tetapi saya hanya merasa sedang bergerak maju. Luli memikirkan kemungkinan di benaknya, dia berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Sue Ling Er.
Biarkan Swelling Air menjelajahi ruang sekitar untuk melihat apakah ada batasan. Berdengung. Cincin luar angkasa di tangan Luli menyala sedikit, dan tentakel berwarna merah darah keluar, menjangkau sekeliling Swelling Air adalah tubuh roh, dan tidak ada entitas yang tidak terikat oleh kekuatan di sini. Tentakelnya terus memanjang jauh, menjelajah ke segala arah, memanjang ratusan mil sebelum perlahan ditarik kembali. Tuan, tidak ada fluktuasi terbatas di dekat sini. Swelling Air melaporkan tidak ada apapun selain kekosongan di dekatnya, tidak ada pola formasi, tidak ada mata formasi, tidak ada apa-apa. Seharusnya tidak ada batasan formasi sihir. Tidak, Luli berkedip bingung. Jika tidak ada batasan, bagaimana lubang hitam ruang waktu bisa begitu panjang? Ini sama sekali tidak masuk akal secara logika. Waktu dan ruang, tidak, hati Luli tiba-tiba tergerak. Ini adalah lubang hitam ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu di sini berbeda dengan yang di luar. Mungkin inilah masalahnya. Dalam buku kuno tersebut terdapat gambaran tentang lubang hitam ruang waktu yang mengatakan bahwa waktu di dalam lubang hitam ruang waktu dapat berlalu dengan sangat lambat. Jika Anda tinggal di dalam selama puluhan ribu tahun, hanya 1 tahun yang akan berlalu di luar. Ini mungkin berlalu dengan sangat cepat, dan 1 tahun di dalam mungkin berlalu 10.000 tahun di luar. Jadi Luli berpikir, dia telah terbang ke sini selama beberapa dekade dan masih belum mencapai akhir, apakah karena waktu berlalu terlalu lambat? Mungkin terowongan ruang waktu ini sebenarnya sangat pendek, hanya beberapa ratus mil, tapi karena aliran waktu melambat 10.000 kali lipat, dia sebenarnya hanya berpindah jarak kecil dalam beberapa dekade. Jika ini benar-benar terjadi, maka secara logika masuk akal. Misalnya, Raja Hechi saat itu. Raja Hechi memiliki kekuatan magis bawaan. Dia menghembuskan nafas udara Qian. Luli terjebak di udara Qian. Meskipun radius udara hanya mencakup beberapa mil, akan membutuhkan waktu lama bagi Luli untuk terbang keluar karena waktu di udara Qian, laju alirannya sangat lambat. Jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Mata Luli berbinar. Jika memang demikian, maka dia telah tinggal di sana selama beberapa dekade. Bagi dunia luar, itu mungkin hanya 1 atau 2 hari terakhir, atau bahkan hanya beberapa jam terakhir. Temukan jalan keluar secepat mungkin. Hati Luli menjadi panas. Jika dia bisa menemukan cara untuk menerobos terowongan ruang dan waktu dan bergegas keluar, alam Kaisar Bumi mungkin terselamatkan, dan dia masih memiliki kesempatan untuk bergegas ke alam Kaisar Bumi. Hanya, bagaimana cara keluar? Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, yang menunjukkan ada kekuatan pengikat yang sangat kuat di dalamnya. Selain itu, bahkan jika dia bisa menemukan cara untuk menahan kekuatan pengekangan, dia harus terbang kembali sebelum dia bisa terbang keluar dari lubang hitam ruang dan waktu. Sudah puluhan tahun sejak dia masuk, apakah itu berarti dia perlu beberapa dekade untuk terbang? Tubuhku telah ditekan. Pasti ditekan oleh kekuatan ruang. Waktu berlalu begitu lambat di sini, jadi jika aku ingin keluar, aku harus menemukan cara untuk memahami hukum waktu. Luli punya beberapa ide di benaknya. Dia bermeditasi sejenak dan memasuki alam roh misterius. Kali ini, dia tidak memahaminya. Sebaliknya, dia merasakan situasi di sekitarnya dan merasakan perubahan ruang dan waktu di sekitarnya. 5 hari, sebulan, setengah tahun. Luli akhirnya membuka matanya. Dia merasakan ada yang tidak beres. Misalnya, tidak ada fluktuasi spasial di dekatnya. Bukankah dia terbang cepat? Mengapa tidak ada fluktuasi spasial? Masih ada waktu, dia terus terbang, tapi dia hampir tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Sekarang dia hampir yakin bahwa waktu di sini pasti lebih lambat daripada di luar, tapi dia tidak tahu berapa kali lebih lambat. Dia bisa merasakan perubahan dalam ruang dan perjalanan waktu, yang merupakan kemajuan besar. Bagaimanapun, dunia di sini mengalir sangat lambat, jadi dia tidak terburu-buru. Paling buruk, dia memerlukan beberapa dekade lagi untuk memahami hukum ruang dan waktu, dan menerobos lubang hitam ruang dan waktu untuk keluar. Dengan arahannya, akan lebih mudah bagi Luli untuk memahaminya. Selain itu, di negara bagian Xuanling, dia akan lebih selaras dengan langit dan bumi, hukum di sekitarnya akan lebih jelas dan menyeluruh, dan akan lebih mudah baginya untuk memahaminya. 3 tahun kemudian, dia berhasil memahami arti sebenarnya dari hukum antariksa. Dia menjadi semakin bersemangat, karena selama dia memahami arti sebenarnya dari hukum luar angkasa ini, dia mungkin bisa menggerakkan tubuhnya tanpa hambatan apapun. 9 tahun kemudian, Luli, yang tidak bergerak, dan pada saat yang sama dia membuka matanya, tubuhnya bersinar dengan seberkas cahaya, dan kemudian dia terbang seperti naga liar.
Meski dia masih ditarik oleh daya isap yang kuat dan terbang menjauh, setidaknya dia bisa bergerak. Sangat bagus. Luli menggerakkan ototnya dan merasa lebih bahagia. Mampu bergerak setidaknya membuktikan bahwa pemikirannya benar dan kesimpulan sebelumnya juga benar. Selama dia memahami hukum waktu di sini, kemungkinan besar dia bisa keluar. Ada alasan lain untuk kebahagiaannya. Kesimpulannya benar, yang berarti aliran waktu di sini sangat lambat. Dia telah berada di sana selama beberapa dekade. Mungkin hanya 1 atau 2 hari telah berlalu di luar, dan alam Kaisar Bumi masih bisa diselamatkan. Aku masih harus berterima kasih pada jiwa naga. Luli menghela nafas dengan emosi. Jika bukan karena jiwa naga, dia pasti sudah gila dan mati sejak lama. Bagaimana dia bisa bertahan? Harta karun jiwa naga ini tingkat berapa? Apakah itu Hongling Tianbao? Seberapa kuat keluarga saudara perempuanku? Luli memikirkan pertanyaan lain. Jiwa naga diubah dari gigi binatang, dan gigi binatang diberikan kepadanya oleh keluarga Luling untuk melindungi tubuhnya. Terlihat bahwa keluarga Luling begitu kuatnya bahkan alam dewa tertinggi Gunung Naga Perak pun tidak dapat mendakinya. Dari titik ini, kita juga dapat melihat banyak masalah. Oke, ayo terus berlatih. Setelah istirahat beberapa jam, Luli terus berlatih dengan penuh tenaga. Kini ia sama sekali tidak merasa lelah saat berlatih. Sebaliknya, ia penuh motivasi. Meski telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, ia tetap merasa seperti jika dia baru saja menjentikkan jarinya. Karena dia melihat harapan dan fajar, dia tidak akan lelah meskipun dia dilatih dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu dan kekuatannya meningkat, ia akan menjadi lebih percaya diri dan terinspirasi. Kehampaan itu gelap gulita, menempatkan orang di antara ilusi dan kenyataan. Waktu berlalu sangat lambat di sini. Tetapi bagi Luli, rasanya waktu berlalu terlalu cepat. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan Luli akhirnya menguasai hukum waktu. Dia menjadi semakin bersemangat, dia hanya berhenti untuk istirahat selama beberapa jam setiap kali, dan kemudian dia terus bangun dan mundur. 8 tahun berlalu lagi, mata Luli terbuka, sudut mulutnya bergerak sedikit dan menjadi sedikit kaku. Dia lupa sudah berapa tahun dia tidak tertawa. Otot-otot di wajahnya kaku. Senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu senyuman itu berangsur-angsur membesar, berubah menjadi tawa, tertawa liar, dan akhirnya dia berdiri dan menengadah ke langit sambil tertawa liar. Tubuhnya masih ditarik ke kejauhan, sehingga jubahnya tertiup angin kencang, dan rambut putih keperakannya juga tertiup ke udara. Dia menengadah ke langit dan tertawa tanpa henti, melampiaskan semua kemarahan dan emosi negatif yang telah dia tekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Sudah lebih dari 70 tahun, kan? Wajah Luli dipenuhi kesedihan, janggut di dagunya telah tumbuh sepanjang perutnya, dan rambut putihnya hampir mencapai kakinya. Dia merasa seperti telah berubah menjadi orang tua. Dia telah terperangkap di dalam selama lebih dari 70 tahun, dan dia belum hidup lebih dari 70 tahun dalam hidupnya. Jika aliran waktu di sini 10.000 kali lebih lambat daripada di luar, maka semuanya baik-baik saja. Jika 10.000 kali lebih cepat dari 10.000 tahun, maka dia telah berada di dalam selama lebih dari 70 tahun, dan lebih dari 700.000 tahun telah berlalu, lewat di luar. Lebih dari 700.000 tahun. Apa yang akan terjadi dengan dunia luar? Akankah semua temanku mati? Tidak diketahui apakah Luling masih hidup. Luli berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Seberkas cahaya menyala di tangannya, dan kemudian cahaya itu menjadi semakin terang. Dia tiba-tiba mengayunkannya tinggi-tinggi ke langit dan berteriak, "Hentikan waktu." Luli menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya itu menembus kehampaan, lalu menyebar seperti air terjun, membentuk perisai cahaya yang jatuh terbalik. Akhirnya, perisai cahaya berbentuk oval muncul dan menyelimuti Luli. Hal yang sangat ajaib terjadi, tubuh Luli tiba-tiba berhenti bergerak, dan dia tidak lagi ditarik oleh kekuatan yang kuat dan terbang menjauh. Mata Luli juga sangat cerah, dia tertawa dan berkata, 70 tahun kerja keras bukanlah waktu yang sia-sia. Keluarlah, lubang hitam ruang dan waktu telah hancur. Setelah lebih dari 70 tahun, Luli akhirnya berhasil menembus lubang hitam ruang dan waktu. Faktanya, beberapa alasan mengapa dia bisa menerobos begitu cepat adalah karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari hukum ruang angkasa. Pada saat yang sama, dia juga telah terkena sihir bawaan waktu Raja Hechi, kekuatan sebelumnya, jadi itu sangat halus. Tentu saja, negara bagian Xuanling juga banyak membantunya. Dalam keadaan ini, dia lebih dekat dengan dunia dan lebih mudah melihat dunia di dekatnya. Hei, tubuhnya terbang ke kejauhan seperti pedang tajam,
menarik kembali 3 gunung suci dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan ilahi miliknya saat ini sangat kuat, tidak berbeda dengan negara adidaya biasa di dunia ilahi, dan dia yakin bahwa dia tidak akan terlalu lemah dalam arti sebenarnya dari hukum. Satu-satunya perbedaan adalah jiwanya terlalu lemah. Selama jiwanya meningkat, dia harus menjadi negara adidaya di alam dewa. Dalam lebih dari 70 tahun, dibutuhkan lebih dari 70 tahun untuk berkembang dari orang yang berkuasa di alam dewa menjadi orang yang sangat berkuasa di alam dewa. Kecepatan ini mungkin terlalu lambat bagi Luli. Namun bagi banyak orang di alam dewa, kecepatan ini tidak ada bandingannya. Namun, untuk beberapa monster di alam dewa dan tanah Yuyan, kecepatan peningkatan kekuatan tempur Luli masih belum cukup. Misalnya, Luling adalah orang nomor 1 dalam daftar jenius. Sebelumnya Luling adalah negara adidaya di alam dewa, dan berada di peringkat 500 teratas dalam daftar dewa. Ada juga Pan Yukin, Qi Shaobai, King Luan, Del. Orang-orang ini semua adalah negara adidaya di alam dewa, dan mereka bahkan belum berusia 100 tahun, jadi mereka dianggap anak muda. Kaum muda di bawah 30 tahun di dunia fana, kaum muda di bawah 100 tahun di dunia ilahi, kaum muda di bawah 1000 tahun, hanya mereka yang berusia di atas 100.000 tahun yang dapat dianggap sebagai orang tua. Dewa memiliki umur yang panjang. Secara umum, jika Anda mencapai tingkat kekuatan di alam dewa, Anda dapat hidup ratusan ribu tahun tanpa tekanan apapun. Jika Anda mencapai tingkat tertinggi alam dewa, Anda hampir akan menjadi keberadaan abadi. Memanggil, kecepatan Luli mencapai batasnya, dan perisai putih muncul di luar tubuhnya, hisapan kuat yang menyelimuti dirinya gagal, dan aliran waktu di dekatnya sepertinya menghilang. Pintu masuk gua. Setelah terbang selama lebih dari 2 hari, Luli melihat sebuah lubang di depannya, matanya berbinar, dan tebakannya sebelumnya benar sekali. Terowongan ruang waktu ini sebenarnya tidak terlalu panjang, alasan mengapa belum mencapai dasar setelah terbang sekian lama adalah karena laju aliran waktu di terowongan ruang waktu sangat lambat, ribuan atau puluhan ribu kali lebih lambat daripada di luar. Jadi sepertinya dia terbang sangat cepat, namun nyatanya dia hanya terbang dalam jarak dekat. Dengan kata lain, dia sebenarnya hanya terbang dalam jarak 2 hari, tetapi aliran waktu melambat ribuan kali lipat. Luli merasa lebih dari 70 tahun telah berlalu. Faktanya, hanya 2 hari telah berlalu di luar. 2 hari, sungguh menakjubkan. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Luli menghela nafas beberapa kali. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dunia ini. Tidak heran banyak orang kuat datang untuk menjelajahi aliran kehampaan yang bergejolak. Tapi tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia memasuki tempat di mana waktu semakin cepat dan bukannya melambat? Jika Anda tinggal di sana selama setahun, puluhan ribu tahun mungkin telah berlalu di luar. Jika Anda terjebak di sana selama 100 tahun, dan 1 juta tahun telah berlalu di luar setelah Anda keluar, dunia akan menjadi sangat berbeda, dan semua orang yang kukenal akan mati. Situasi itu mungkin akan sangat buruk. Banyak orang menjadi gila, bukan? Hei, tubuh Luli terbang keluar dari lubang. Ketika dia melihat aliran waktu berlalu di kejauhan, dia tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa alasan. Mungkin baru beberapa hari berlalu di luar, tapi dia telah terperangkap di dalam selama lebih dari 70 tahun. Baru beberapa dekade sejak dia dilahirkan di alam dewa, berapa banyak hal yang dia alami dalam beberapa dekade itu. Seberapa jauh Anda telah bepergian dan berapa banyak tempat yang telah Anda kunjungi. Sekarang dia telah terjebak di satu tempat selama lebih dari 70 tahun. Dia menyentuh janggut panjang di dagunya, dan segala macam perasaan muncul di hatinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia meraung 3 kali ke langit untuk melampiaskan emosinya yang terpendam. Ketiga auman ini tidak diaumkan dengan keterampilan ilahi auman naga, tetapi masih bergema hingga ratusan mil di sekitarnya. Ini menunjukkan kerasnya auman Luli dan depresi di hatinya. Ada meteorit di kehampaan puluhan mil jauhnya. Ada seseorang yang duduk di atas meteorit tersebut, dan ada binatang raksasa yang duduk di sebelahnya. Binatang raksasa itu adalah binatang luar angkasa yang mengejar Luli. Mendengar teriakan Luli, makhluk luar angkasa itu membuka matanya dan berdiri. Aura kekerasannya memenuhi udara, dan masih ada sedikit kemarahan di matanya. Dalu, harap tenang dan jangan tidak sabar. Pria misterius itu mengangkat tangannya, dan makhluk luar angkasa itu segera menggelengkan kepala dan ekornya, berperilaku sangat baik. Pria misterius itu masih kabur, penampilannya sama sekali tidak terlihat jelas, bahkan sosoknya pun tidak terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan untuk beberapa saat, seolah-olah dia bisa melihat Luli melalui kehampaan. Setelah mencari sejenak, dia mengangguk dan berkata,
orang ini benar-benar berbakat. Sudah berapa hari dia keluar? Dilihat dari situasinya, dia sepertinya tidak memasuki lubang hitam ruang dan waktu. Bagian bawah tubuh, nafas menjadi lebih kuat, kekuatan ilahi kuat, dan dia bisa keluar dari lubang hitam waktu dan ruang. Entah dia telah menyadari hukum ruang yang kuat, atau dia telah menyadari hukum waktu yang kuat, atau dia telah menyadari keduanya. Anak ini adalah bakat yang dapat dibuat tidak heran wanita muda itu telah mengkhawatirkannya. Pantas saja, sang master memilihnya saat itu. Hah! Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut lagi dan mengarahkan pandangannya ke arah Luli. Di sana, Luli mengeluarkan pedang pembasmi Ibel $1 dan menebaskannya ke dalam kehampaan. Pedang itu mengeluarkan aliran cahaya yang panjang dan sempit. Begitu cahaya pedang itu keluar, itu segera mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Kekosongan di segala arah berguncang lapis demi lapis, dan energi spiritual langit dan bumi melonjak, menuju ke arah itu, dengan suara yang bagus. Pedang Luli tidak menyerang secara langsung, tetapi berhenti sekali di udara dan kemudian berbalik ke sisi yang lain. Pada saat jeda, kehampaan di sekitarnya berguncang semakin keras, dan lebih banyak kekuatan langit dan bumi ditarik masuk, membuat makhluk luar angkasa yang tenang di sebelahnya menjadi sedikit mudah tersinggung. Cek, cahaya pedang berhenti lagi di udara, lalu berbalik dan mengeluarkan busur, kekosongan di sekitarnya berguncang lagi, dan banyak kekuatan langit dan bumi ditarik. Kekuatan pedang ini telah mencapai puncaknya, dengan kekuatan guntur dan kehancuran. Hei, cahaya pedang melayang ke kejauhan, dan akhirnya menghantam meteorit 10 mil di depan Luli. Batu itu meledak dengan keras dan langsung berubah menjadi bubuk, dan retakan kecil pecah di ruang sekitarnya. Cek, cek, basmi Raja Hantu. Pria misterius itu menghela nafas dengan emosi dan tiba-tiba berdiri. Dia mengangguk dan berkata, jika kamu dapat memahami gerakan membasmi Raja Hantu yang terkenal, anak ini dapat dengan mudah menyapu sebagian besar kekuatan super di alam dewa. Dia harus berada di peringkat di antara 100 di daftar dewa. 50 teratas. Yah, walaupun aku tidak bisa menang melawan Luo Ye, aku masih punya kekuatan untuk bertarung, lumayan. Pria misterius itu menghela nafas dengan emosi, merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, karena kamu bisa memberiku kejutan yang tidak terduga, izinkan aku membantumu lagi. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan di sebelah kiri. Hal yang mengejutkan terjadi, turbulensi ruang waktu di kejauhan awalnya terbang ke arah kiri depan. Setelah tangan besar itu meraihnya, itu tiba-tiba mengubah arahnya dan langsung menuju ke arah tembakan Luli. Di sana, Luli baru saja melepaskan jurus pamungkas tanda pedang, sebelum dia bisa mengekspresikan emosinya, dia tiba-tiba melihat aliran cahaya menyala. Kemudian aliran cahaya terbang ke arahnya, menyelimutinya, terbang menuju langit yang jauh, dan segera menghilang di ujung kehampaan. Kecepatan yang luar biasa. Luli diselimuti aliran cahaya dan terbang menuju kejauhan, dia merasakan bagian luar dan menemukan bahwa kecepatan aliran cahaya itu sangat cepat. Dan tidak hanya cepat, tetapi yang lebih penting, aliran cahaya ini jelas mengandung hukum waktu, artinya aliran cahaya itu terbang pada saat yang bersamaan, seolah-olah mengejar waktu. Saya harap ini adalah aliran waktu yang bergejolak, bukan aliran waktu yang terbalik. Luli menjadi gugup dan segera duduk bersila untuk melihatnya. Segera wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia bisa merasakan aliran waktu di luar lebih lambat daripada aliran waktu di dalam. Dengan kata lain, ini adalah aliran waktu yang bergejolak, bukan arus balik. Ketika aliran cahaya ini melintasi ruang dan waktu, ia sebenarnya mengejar waktu, jadi ketika ia tetap berada di dalam, waktu hampir tidak berlalu. Apakah saya seberuntung itu? Apakah saya tiba-tiba dilanda turbulensi ruang dan waktu? Luli diam-diam terkejut. Faktanya, dia memiliki beberapa keraguan tentang makhluk luar angkasa sebelumnya, karena di persimpangan alam dewa dan tanah Yuyan, di bawah ngarai jurang, makhluk luar angkasa itu dengan jelas melihatnya, tetapi tidak menyerangnya, biarkan dia santai. Terbang melintasi kehampaan dan pergi. Ia merasa bahwa kedua makhluk luar angkasa itu sebenarnya adalah satu, makhluk luar angkasa itu telah melepaskannya terakhir kali, dan bahkan bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Kali ini ketika makhluk luar angkasa muncul, dia kebetulan memasuki lubang hitam ruang dan waktu. Setelah berada di dalam lubang hitam ruang waktu selama lebih dari 70 tahun, berapa hari yang telah berlalu di luar. Sekarang dia baru saja keluar dari lubang hitam ruang dan waktu, dia terkena aliran cahaya lagi. Aliran cahaya ini merupakan aliran turbulen ruang dan waktu. Semua hal baik terjadi padanya. Jika dia benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu dan merupakan putra Tuhan,
dia tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Pada saat ini, Luo Ye tidak akan pergi ke api penyucian keos untuk membasmi orang, tetapi akan disambar petir sampai mati ketika dia pergi keluar. Luli menoleh dan melihat jauh ke dalam kehampaan di kejauhan. Dia merasa seperti ada tangan besar misterius yang mengendalikan segalanya. Pemilik tangan besar misterius itu pernah menyelamatkan nyawanya. Memberinya keajaiban terbang melintasi kehampaan, dan membantunya memikat Elder Leopard dan yang lainnya agar tidak dikejar. Pria misterius ini telah banyak membantunya, tetapi dia tidak pernah muncul. Luli berpikir bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak memenuhi syarat untuk bertemu pria misterius itu. Entah identitas orang misterius itu tidak diketahuinya, pada analisa terakhir itu juga masalah kekuatan. Jika dia cukup kuat, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Lupakan saja. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Medan 9 alam muncul di benaknya, menunggu aliran cahaya tiba di sana. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Aliran cahayanya begitu cepat, mengejar perjalanan waktu, sehingga Luli hampir tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Tentu saja, waktu berlalu sangat lambat di luar, tetapi Luli masih merasa seperti telah menghabiskan waktu lama di dalam Streamer. Dia terus memikirkan peta itu di benaknya dan membandingkannya berulang kali, tentu saja dia tidak berani terus berlatih. Gejolak waktu ibarat kedipan tahun cahaya, entah di mana kita akan sampai sedetik berikutnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Luli merasa waktu di Streamer agak tidak teratur. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dia mengejar waktu, yang membuat orang merasakan waktu itu rusak. Ini adalah perasaan yang sangat misterius, bahkan aneh. Seharusnya tidak jauh. Luli melihat sebuah bola besar di depannya, bola itu memancarkan cahaya dan panas, dan itu adalah cahaya berwarna merah darah dengan suhu yang sangat tinggi. Hal ini ditandai dalam buku-buku kuno. Bola yang memancarkan cahaya berwarna darah ini disebut bola setan merah. Dikatakan sangat menakutkan. Banyak makhluk tertinggi alam dewa yang memasukinya meninggal. Untungnya, Streamernya agak jauh, dan terbang dalam sekejap. Luli menatap lurus ke depan. Menurut peta kehampaan, akan ada banyak pilar cahaya besar tidak jauh di depan, menembus kehampaan langit dan bumi. Itu adalah banyak api penyucian yang kacau, yang merupakan jembatan yang menghubungkan dunia ilahi dan dunia fana, dunia yang akan datang. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi waktu Luli kacau. Matanya tiba-tiba menyala, dan pilar cahaya besar muncul di depannya. Pilar cahaya vertikal memiliki diameter setidaknya puluhan ribu mil. Sedangkan untuk ketinggian, dia tidak tahu seberapa tinggi itu. Bagaimanapun, itu naik dan turun. Tidak ada akhir yang terlihat. Api penyucian kekacauan. Luli menjadi bersemangat, ditandai di peta bahwa pilar cahaya putih ke-53 yang dia temui setelah bola ajaib merah menghubungkan 9 alam. Aliran cahaya terus terbang, sepertinya memiliki mata, dapat berputar secara otomatis, melewati pilar cahaya besar pertama dan terbang melewatinya, dan terus terbang ke depan. Kedua, ketiga, ke-10, 30. Luli menghitung dalam hati, dan hatinya menjadi semakin bersemangat ketika dia terbang melewati 52 berkas cahaya. Luli berteriak ayo pergi. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan sucinya dengan satu tangan, dan perisai cahaya terbentuk di luar tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbang keluar. Tidak mudah untuk keluar dari turbulensi aliran waktu. Untungnya, dia telah memahami hukum waktu, jika tidak, dia akan seperti aliran udara Qian yang dihembuskan oleh Raja Hechi. Tampaknya tidak jauh, tetapi akan terjadi, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbang. Menggunakan hukum waktu, Luli langsung terbang. Ketika dia terbang, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apakah dia merasa seperti menabrak sesuatu? Tapi ketika dia memindai pikirannya, tidak ada apa-apa. Dia tidak terlalu peduli lagi dan terbang keluar dengan cepat, karena jika dia tidak terbang keluar dari aliran waktu yang bergejolak, dia mungkin berada ratusan juta mil jauhnya dalam hitungan detik berikutnya. Hei, dia berhasil terbang, dan turbulensi ruang dan waktu berubah menjadi meteor yang melayang di kejauhan, menghilang di ujung kehampaan dalam sekejap. Huho, Luli menghela napas keras, matanya bersinar seperti dua bintang. Ada senyuman tipis di bibirnya, dan dia melihat ke arah sinar besar di kejauhan, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jika tidak ada yang lain, pilar cahayanya adalah api penyucian kekacauan di sisi lain dari 9 alam. Selama dia memasuki pilar cahaya ini, dia dapat kembali ke api penyucian kekacauan dan alam kaisar bumi. Dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia naik dari 9 alam,
dia telah memasuki banyak antarmuka, dan antarmuka tersebut memiliki nafas hidupnya. Secara teoritis dia tidak akan dikecualikan, selama dia sudah masuk ke antarmuka sebelumnya, dia seharusnya bisa masuk sekarang, karena dari sumber yang sama. Berjalan, dia tidak berhenti sejenak dan terbang menuju pilar cahaya dengan kecepatan tercepat, dia juga harus menemukan titik lemah di ruang di dalam pilar cahaya, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki api penyucian chaos. Hah, setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres, tiba-tiba dia berdiri, dengan tatapan dingin di matanya. Bukan karena dia menemukan musuh, tapi dia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Dia segera duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata dan melihat ke dalam, merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Karena ketika dia terbang keluar dari turbulensi waktu sebelumnya, dia merasa menabrak sesuatu. Ups, sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, penuh ketakutan dan kepanikan, dan wajahnya menjadi sangat jelek, tanpa bekas darah. Ia menemukan ada sesuatu di dalam darah dan sumsum tulangnya, seekor serangga yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak terlihat. Pada saat itu, serangga-serangga itu perlahan-lahan memakan darah dan sumsum tulangnya. Batalkan cacing. Kaisar Heng mati di tangan Void Worm saat itu, dan pemilik buku kuno yang diperoleh Kaisar Doutian juga mati di tangan Void Worm. Saya tidak menyangka dia akan bisa segera pulang setelah kembali dari turbulensi kehampaan, tetapi apakah dia akan bernasib sama dengan Kaisar Heng? 1570